satu hal yang menjadi kunci ya, kunci beliau bisa sukses, bisa menjadi alim allamah, mutafandin ya, multitalenta dalam semua bidang ilmu. Itu beliau sangat memiliki ikatan emosional, hubungan emosional yang sangat kuat kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kali ini mengawali pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau, Imam Nawawi, merupakan ulama besar di dalam madhab Syafi'i. Beliau sebagai mujtahidul fatwa atau seorang pakar yang diikuti oleh ulama-ulama kurun setelahnya. Al-Imam An-Nawawi punya banyak karangan di dalam fikih, di dalam hadis, di dalam syuruhul hadis, syarah-syarah hadis. Ini beliau sudah masyhur sekali kepakarannya. Di antaranya ada Al-Majmu', Syarah Muhadzab, ada Minhajut Thalibin, ada Syarah Nawawi ala Shahihi Muslim, komentar atas kitab Sahih Muslim, ada At-Tahqiq, dan masih banyak lagi. Imam Nawawi ini adalah selain ulama dikenal juga sebagai kibaril auliya, min kibaril auliya, termasuk wali Allah yang agung, yang beberapa akhlaknya, beberapa ketawaduannya, ibadahnya diakui oleh banyak ulama. Bahkan menjadi salah satu contoh representasi orang yang soleh secara sempurna, baik soleh dalam hal spiritual, tekun sholat, tekun puasa, tekun berzikir, ataupun soleh dalam hal sosial, rajin bersedekah, baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, baik kepada sesama. Dan Imam Nawawi ini tercatat sebagai salah satu ulama yang haus dengan ilmu. Umurnya tidak sampai 50 tahun, pendek sekali. Akan tapi pengabdiannya kepada ilmu, pengaruhnya terhadap madhab Syafi'i, fikih madhab Syafi'i begitu luar biasa. Karena beliau sehari-hari ini tidak bisa lepas dari ilmu. Kalau tidak belajar, menulis kitab, ataupun mengajar, tidak lepas dari itu. Beliau sering berpuasa, sering sekali beliau bersedekah dan beberapa jenis ibadah lainnya. Kekeramatan beliau Al-Imam An-Nawawi ini salah satu ulama yang dikenal wali, akan tapi tertutup dengan kealimannya. Jadi memang ada seorang wali itu macam-macam ya. Ada yang lebih dikenal kewaliannya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini lebih dikenal kewaliannya. Ada wali itu dikenal keilmuannya, padahal dia wali. Nah, di antaranya adalah Imam Nawawi ini. Beliau bahkan tercatat sebagai salah satu wali kutub, Qutbul Ghaus. Beberapa tahun beliau menjabat sebagai pimpinannya para wali. Kan tapi beliau karena tekunnya membidangi ilmu, banyak sekali karangannya, sehingga kewaliannya tertutupi.
keramat-keramatnya juga banyak ya. Di antaranya ini di sini dikatakan bahwa suatu ketika beliau Al-Imam An-Nawawi ini mengarang kitab, lampunya mati ya dulu belum ada lampu ya, pencahayaannya mati, nggak ada. Kemudian dari kondisi yang semacam itu tiba-tiba ada cahaya yang muncul secara tiba-tiba. Jadi tidak ada yang mengundang, tidak ada lampu, tidak ada, kalau dulu teplok ya, itu nggak ada, itu terang sendiri. Jadi kondisi tidak ada penerangan, tidak ada pencahayaan, beliau tetap menulis, ruangannya ini terang sendiri. Di antara keramatnya beliau. Ada lagi juga keramat dari Imam Nawawi, beliau itu dikenal min ashabil khutwah. Ashabil khutwah itu orang yang bisa melipat bumi. Di sini dikatakan yadhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji. Jadi kalau beliau berkehendak, kadang-kadang di malam hari itu dari Damaskus, dari Syria, ini tiba-tiba bisa langsung sampai ke Mekah. Padahal dulu belum ada pesawat, belum ada jet pribadi ya, belum ada kapal laut. Tapi kalau Imam Nawawi ngersaaken, kalau bahasa Jawanya ini ingin tawaf, ya malam hari beliau bisa berangkat jalan kaki dan bisa memotong jalan itu, bisa melempit bumi kalau kata orang Jawa itu, bisa melipat bumi. Karena min ashabil khutwah. Nah, sering sekali Imam Nawawi ini juga berkumpul dengan Nabi Khidir alaihissalam. Imam Nawawi ini juga kewaliannya, kealimannya sudah terlihat dari kecil. Suatu ketika di bulan Ramadan, Imam Nawawi kecil ini terheran-heran, ada apa di luar, seisi rumah itu sangat terang sekali. Padahal anggota keluarga yang lain termasuk abahnya, termasuk bapaknya dan keluarga yang lain tidak merasakan apa yang dirasakan Imam Nawawi, ya biasa-biasa saja. Tapi menurut Imam Nawawi, pengalaman spiritualnya pada saat itu, beliau menyaksikan seisi rumah, bahkan di luar rumah itu sangat terang sekali. Ini kemudian beliau matur ya kepada abahnya, ini ada apa ayahku? Kok tiba-tiba ada terang sekali? Nah, ternyata dijawab oleh ayahnya, itu adalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi Imam Nawawi sejak kecil di antara bakatnya sudah tampak, kesalehannya sudah tampak, beliau bisa menemui Lailatul Qadar. Nah, itu di antara sekian ya riwayat Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan satu hal yang menjadi kunci beliau bisa sukses, bisa menjadi alim allama, mutafandin ya, multitalenta dalam semua bidang ilmu, itu beliau sangat memiliki ikatan emosional, hubungan emosional yang sangat kuat kepada gurunya. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hikayah bahwa Al-Imam An-Nawawi setiap kali mau berangkat ngaji, berangkat belajar kepada gurunya, ini beliau secara rutin bersedekah di tengah jalan. Siapapun yang beliau temui akan diberi uang, akan diberi sedekah. Dan dengan sedekahnya beliau niatkan agar pahalanya bisa dirasakan, bisa sampai kepada gurunya. Jadi salah satu riyadhah ikhtiar batinnya Imam Nawawi, bagaimana gurunya itu mendapat pahala, kiriman pahala, thawab pahala sedekah yang rutin beliau lakukan. Dan setelah
beliau bersedekah untuk gurunya, ini beliau selalu berdoa, ya Allah semoga Engkau tutupi aib kesalahan-kesalahan guruku. Jangan Engkau tunjukkan kesalahan guruku, aibku kepada saya. Dan juga jangan Engkau membiarkan saya mendapatkan informasi aib guruku dari siapapun. Ini adalah doa Imam Nawawi. Begitu menjaga ta'zim, bisa memuliakan gurunya. Ini salah satu kunci sukses mengapa Imam Nawawi bisa sehebat itu. Nah, kitab yang akan kita kaji, yang kita bahas ini adalah salah satu karya terbaik yang dimiliki oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Damashqi. Imam Nawawi yang beliau adalah dari Damaskus, Syria ya. Baik, untuk mengawali, mari kita bacakan hadiah Fatihah kepada beliau, kepada Imam Nawawi secara khusus, dan kepada para muallif kitab yang lain secara umum. Semoga kita bisa mendapatkan barokah manfaatnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirati amin. Di muqaddimah ini kita fokus ke pendahuluan. Bahasa Arabnya itu khutbatul kitab. Kita belum sampai ke hadis pertama, tetapi kita akan membaca, mengkaji pendahuluan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tidak akan saya baca penuh ya, karena mungkin akan menyita waktu. Akan saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, di dalam muqaddimah seperti biasa, sebagaimana adat tradisi para ulama, beliau awali dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian ada sholawat Nabi, ada syahadat, kemudian ada amma ba'du. Jadi tradisinya ulama-ulama itu setiap kali mengawali kitabnya, mengawali karangannya, beberapa hal tadi itu tidak pernah ditinggal. Bismillah, alhamdulillah, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat kepada Nabi dan sahabatnya, keluarganya, dan kepada kaum muslim semuanya. Satu lagi tidak ketinggalan, itu amma ba'du. Jadi setelah semuanya itu dilanjut dengan amma ba'du. Ini juga salah satu adatus salaf, tradisi daripada ulama-ulama salaf. Kemudian setelah membaca hamdalah, basmalah, hamdalah, dan seterusnya, Imam Nawawi menyampaikan hadis yang menginspirasi beliau mengarang kitab ini. Kenapa ada kitab Arba'in ini? Kenapa Arba'in Nawawiyah itu hadir di tengah-tengah kita? Ini beliau menyampaikan, mengutip hadisnya. Nah, yang pertama ini disampaikan oleh beliau, man hafidho ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang hafal dari umatku 40 hadis yang berkaitan dengan persoalan agama, maka Allah akan membangkitkannya sebagai golongannya orang fikih bersama golongannya pakar-pakar fikih dan para ulama. Ada lagi redaksinya, ba'athahullahu ta'ala faqihan aliman. Allah akan membangkitkannya sebagai orang yang alim, sebagai orang yang pakar fikih.
Ada pula riwayat lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan orang yang hafal 40 hadis tadi, kata Nabi, saya akan memberinya pertolongan, memberinya syafaat, dan menjadi saksi dia adalah orang yang soleh, orang yang baik. Nah, dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada tambahan, qila lahu udkhul min ayyi babil jannati syi'ta. Dikatakan kepada orang tadi itu, masuklah kamu dimanapun pintu surga yang kamu kehendaki. Ada lagi riwayat lain, kutiba fi zumratil ulama wa husira fi zumratis syuhada. Dia akan tercatat sebagai golongan para ulama dan dikumpulkan di dalam golongannya para pejuang syahid yang menjadi pahlawan untuk memerangi kebatilan. Nah, setelah mengutip hadis-hadis ini, Imam Nawawi mengatakan wattafaqo al-huffadzu ala annahu hadisun dhaif wa in kathurat turuquhu. Al-huffadz, para ahli hadis ya, orang yang hafal banyak hadis, itu bersepakat bahwa hadis tersebut adalah dhaif meskipun banyak sekali riwayat jalur sanadnya. Nah, meskipun demikian, meskipun hadis ini dhaif, ada beberapa hal yang menurut kami itu penting untuk kita pahami di sini. Yang pertama adalah kejujuran Imam Nawawi. Nah, ini penting ini. Objektivitas seorang Imam Nawawi. Beliau mengutip hadis tadi, keutamaan hafal 40 hadis. Akan tapi beliau jujur secara ilmiah, tidak menutup-nutupi kalau itu sahih, kalau itu hasan, enggak. Tapi secara jujur beliau katakan, ini adalah hadis dhaif. Nah, sikap ini yang perlu kita tiru. Nah, kadang-kadang kalau kita itu punya kepentingan ya, banyak sekali orang itu punya kepentingan untuk membenarkan kepentingannya, dalil semua dipakai. Nggak tahu ini sahih atau hadis, sahih atau dhaif, nggak tahu. Kalau itu dhaif, disembunyikan dhaifnya. Nah, ini kan ya semoga saja tidak terus-terusan ya seperti ini. Nah, Imam Nawawi enggak. Al-Imam An-Nawawi itu jujur secara ilmiah. Beliau menyampaikan bagaimana keutamaan hafal 40 hadis, disampaikan itu hadis dhaif. Nah, kejujuran, objektivitas beliau sebagai seorang muhaddis. Nah, apalagi kalau kita juga mendengar ada banyak pemalsuan hadis ya. Ada hadis yang dibuang untuk meraih kekuasaan ya. Ini naudzubillah min dzalik ya. Politisasi agama yang tidak dibenarkan oleh Islam ya. Karena justru akan menghinakan, akan mencederai kesucian teks agama itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa belajar. Ulama-ulama kalau menyebut hadis itu beliau sportif. Kalau dia sahih, katakan sahih. Kalau dhaif, katakan dhaif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, catatan kami, meskipun hadis itu dhaif, akan tapi oleh Imam An-Nawawi kemudian dijelaskan di dalam keterangan selanjutnya bahwa untuk hadis dhaif, hadis yang lemah itu boleh dipakai fadhailul a'mal untuk keutamaan amal. Asalkan tidak berkaitan dengan hal haram, tidak berkaitan dengan dengan hak pidana ya, hukuman pidana perdata, maka boleh dipakai. Keutamaan sholawat, keutamaan tadi menghafal 40 hadis, itu kan tidak ada hubungannya dengan halal haram. Dan ini menurut para ulama boleh dipakai. Asalkan bukan maudhu, itu bukan maudhu, hanya dhaif saja. Karena kalau dhaif itu belum tentu maudhu. Baik. Kemudian di bagian selanjutnya Imam An-Nawawi menyampaikan istikharah. Jadi sebelum
Al-Imam An-Nawawi ini mengumpulkan Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam sebuah karangan, beliau terlebih dahulu istikharah. Istikharah itu meminta kebaikan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya langkah yang ditempuh itu betul-betul maslahat, betul-betul memberikan kebaikan. Jadi termasuk tradisinya para ulama, para kiai-kiai, ketika mengarang kitab ataupun berhijrah ataupun hal-hal lain, persoalan-persoalan yang krusial, setelah ada upaya lahir, dipikir matang-matang ini langkahnya manfaat atau tidak, membahayakan orang atau tidak, yang terakhir adalah istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, meminta diberi pencerahan, ya, hidayah oleh Allah, apa yang langkah yang akan dilakukan nanti ini diridhoi atau tidak, ini akan memberi manfaat atau tidak. Nah, Imam Nawawi mengatakan wa qad istakhartu wa fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan biha ula'il immatil a'lam wa huffadzil Islam. Jadi beliau beristikharah terlebih dahulu karena mengikuti tradisi yang telah bertahun-tahun, berabad-abad dilakukan oleh para ulama, Rasulullah, sahabat, tabi'in. Ini sebelum melangkah istikharah dulu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari itu setiap kali dapat hadis, sebelum beliau nulis di kitab Sahih Bukhari itu sholat 2 rakaat dulu. Nah, karena khawatir, ya, apa yang ditulis, yang disampaikan itu mungkin ini dari hawa nafsu, mungkin karena ingin terkenal, sehingga begitu hati-hatinya. Nah, sehingga salah satu kelebihan kitab-kitab ulama, ya, kitab Turats, itu karena kejernihan hati para pengarangnya. Tidak ada kepentingan, tidak ada politis, nggak ada. Jadi murni apa yang disampaikan, ditulis itu karena objektivitas ilmiah. Sehingga mau ditulis saja itu minta petunjuk ke Allah. Ini kira-kira tulisannya berbahaya nggak? Ini tulisannya kira-kira menyakiti orang banyak nggak? Itu sampai segitu, ya. Usaha dari para ulama. Nah, untuk ini di dalam sarahnya, salah satu sarah Arba'in Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang saya pegang ini, dijelaskan salah satu contoh dari istikharah, ya. Ya, mungkin tidak hanya mengarang kitab. Misalnya kita mau melamar pekerjaan atau melamar perempuan. Ini bisa itu istikharah. Lah, ini caranya istikharah ini. Istikharahnya ini sholat 2 rakaat. Yang rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat diniati sholat untuk istikharah atau sholat sunnah mutlak, ya. Baca Fatihah, Al-Kafirun. Terus yang kedua baca Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah salam ini ada doa. Nah, doa ini intinya bebas, ya. Doa itu sebetulnya nggak ada panduannya. Akan tapi ya lebih baik doa yang datang dari Rasulullah, dari sahabat atau dari para ulama salaf. Nah, inti isi doanya itu adalah meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada kebaikan. Nah, ini salah yang saya kutip di sini, di antaranya nih. Allahumma in kunta ta'lam anna kadza khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi takturhu li wa yassirhu li tsumma barakali bihi. Jadi, ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa
langkah saya ini, langkah yang akan saya jejaki ini adalah baik di dalam agamaku, di dalam hidupku, di dalam akhiratku, maka mohon aku minta agar ditakdirkan untuk saya dan dimudahkan langkah saya. Tapi sebaliknya, wa in kunta ta'lam annaka dzarrun li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifhu anhu waqtur li al khaira haitsu kana tsumma raddini bihi. Sebaliknya, kalau engkau mengetahui bahwa langkah saya ini buruk, langkah saya ini tidak baik untuk agamaku, untuk akhiratku, untuk duniaku, maka hindarkanlah aku darinya. Jauhkan aku dari hal tersebut dan takdirkanlah untukku hal-hal yang baik dimanapun itu. Tsumma raddini bihi, dan semoga engkau memberi ridho, memberikan sebuah kudrah, kekuasaan agar saya bisa ridho atas segala takdirmu. Nah, isinya doa itu. Jadi setelah kita usaha, manusia itu usaha, ikhtiar zahir, kalau pekerjaan ya skillnya ya, kalau mencari ilmu, mengarang kitab ya skill ilmiahnya, kalau mencari jodoh ya tentunya dengan cara-cara yang syar'i ya, tidak melanggar syariat. Nah, mencari informasi dan sebagainya baru dipasrahkan kepada Allah dengan cara istikharah itu. Nah, setelah itu, setelah tadi berdoa, sholat terus berdoa, ditunggu. Jadi setelah doa, ditunggu. Tanyakan kepada nuranimu. Tanyakan kepada nurani kita. Kira-kira langkah yang akan kita hadapi itu lanjut atau mundur? Kalau ternyata ada nurani kita mengatakan lanjut, maka lanjut. Kalau nurani kita itu mengatakan mundur, maka kita mundur. Setelah berdoa, itu caranya istikharah seperti itu ya. Jadi mungkin nurani kita mungkin bisa membaca dengan jernih ya. Syaratnya itu dibaca dengan jernih. Jangan punya kepentingan apapun atau kecondongan kepada apapun. Dibaca dengan jernih. Kira-kira kalau ini banyak halangan, banyak rintangan, ini tidak maslahat untuk saya, ya mundur. Nah, jangan katakan saya harus maju, tidak ada selain dia. Lah, itu nggak bisa itu. Nggak bisa, itu berarti tidak dibaca dengan jernih itu. Tidak harus dibaca dengan jernih. Baru kemudian tawakal kepada Allah. Nah, itu salah satu contoh istikharah. Barangkali ada juga cara istikharah dari para kiai, ini bisa silahkan kita meminta ijazah ya. Ada istikharah itu bil Quran. Bil Quran itu ya kita minta petunjuk ayat-ayat Al-Quran. Itu bisa kita minta ijazah kepada yang ahlinya ya. Ada istikharah itu ya kadang melalui mimpi, itu ya juga ada. Tentu melalui orang yang soleh. Mimpinya orang soleh, karena ru'yas solihin itu bisyarah. Jadi, mimpinya orang-orang soleh itu adalah kabar gembira. Jadi ya itu karena kejernihan hatinya. Itu Imam Nawawi. Jadi sebelum menulis istikharah dulu. Nah, kemudian di bagian penutup ya, penutup dari muqaddimah ini beliau Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa mengumpulkan 40 hadis kenabian, 40 hadis Nabi itu menjadi tradisi para ulama. Menjadi tradisi yang sejak dulu sudah ada. Sebagian ada ulama itu fokus mengumpulkan 40 hadis di bidang usuluddin, akidah ada. Ada yang fokus di bidang fikih, ada. Ada juga yang fokus di bidang akhlak, juga ada. Ada yang fokus di bidang nahwu, ya ada. Jadi macam-macam ya. Jadi ulama itu karena tadi semangat ada hadis 40 orang hafal hadis itu mendapat keutamaan ya, diberi syafaat oleh Nabi, dikumpulkan bersama orang soleh, dikumpulkan bersama para ulama,
dibangkitkan dari kuburnya menjadi orang alim dan sebagainya. Sehingga para hadis itu meskipun dhaif, akan tapi untuk fadhailul a'mal ini diamalkan, diterapkan oleh para ulama macam-macam. Jadi usuluddin ada, furu ada, jihad ada, zuhud ada, adab ada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari hadis dan tradisi para ulama itu kemudian Imam An-Nawawi terinspirasi. Beliau terinspirasi ingin juga mengumpulkan 40 hadis sebagaimana para pendahulunya. Nah, beliau kemudian membuat semacam inovasi ya. Jadi kalau dulu kan ada tematik, bahasanya itu tematik. Ada yang zuhud, ada yang temanya itu sakhawah, kedermawanan, ada temanya jihad. Nah, kalau Imam Nawawi ini memberi inovasi di dalam Arba'in Nawawiyah ini. Inovasinya apa? Inovasinya beliau mencoba mengumpulkan hadis-hadis yang bisa mengumpulkan bisa menjadi rujukan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik dari sisi aspek ubudiyah atau aspek sosial, termasuk juga dalam penetapan hukum, termasuk juga menjadi panduan dari mujtahid. Ini juga ada. Jadi beliau mencari 40 hadis itu sekiranya bisa menjadi suatu hal yang jame', yang bisa mengakomodir semuanya itu. Nah, maka tidak heran di dalam Arba'in Nawawiyah ini nanti akan kita temukan hadis-hadis yang menjadi inti. Insya Allah kalau kita hafal, kita amalkan hadis-hadis itu, Anda akan benar dalam menjalankan Islam. Karena kaidah-kaidah Islam, kemudian beberapa kunci ya, kalimat-kalimat kunci, hadis-hadis kunci dalam kita menghadapi kehidupan di dunia itu dijelaskan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Nah, itu kata Imam Nawawi begitu ya. Jadi dikatakan ada beberapa penyebutan hadis itu beliau sampaikan sebagai salah satu hadis yang menjadi kaidah yang penting dari beberapa kaidah agama. Jadi semacam undang-undang. Jadi kalau sudah ada undang-undang itu ya tinggal teknis, selebihnya teknis. Nah, kalau sudah ada undang-undangnya enak. Nah, Arba'in Nawawi itu seperti undang-undang yang mencakup seluruh sendi kehidupan yang kita butuhkan. Nah, kemudian Imam Nawawi juga memberi sebuah jaminan di sini, semua hadis yang ada dalam kitab Arba'in semuanya sahih. Umma altazimu fi hadhil arba'in antakuna sahihatan. Beliau memberi jaminan hadis yang ada di Arba'in Nawawi itu sahih, nggak ada yang dhaif. Nah, termasuk di antara mayoritas rujukannya adalah di dalam kitab Bukhari Muslim, sahihain. Ya, kalau dalam urufnya muhaddisin itu sahihain, dua kitab sahih. Jadi as-sahihul kutub ba'da kitabillah adalah sahihan, as-sahihani. Dua kitab sahih, kitab yang paling sah, yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Bukhari Muslim. Karena riwayatnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian Imam Nawawi ini membuang sanadnya ya. Sanadnya ini dibuang. Kalau kita rujuk aslinya di Muslim, di Bukhari itu banyak rawi-rawi yang disebutkan di sana, tapi di Arba'in Nawawi enggak. Jadi begitu. Supaya apa tujuannya? Liyashula hifdzuha wa ya ummal intifa'u biha, insyaallah ta'ala. Supaya mudah dihafalkan, supaya banyak manfaatnya. Nah, jadi kita sudah dimanjakan sebetulnya oleh Al-Imam An-Nawawi, tinggal bagaimana kita bisa mempelajarinya dengan baik. Syukur-syukur bisa hafal ya. Bisa hafal, yang sudah hafal jangan sampai lupa, jangan hanya bisa menggugurkan kewajiban, tapi ya dihafalkan, diamalkan. Baik, itu kira-kira muqaddimah ya
ditutup oleh Imam Nawawi dengan tawakal beliau kepada Allah, wa 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wasinadi walahul hamdu wan ni'mah wa bi taufiqu wal ismah wallahu a'lam.